Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendelin dari kelas 98 dan rekan sekelompok saya Dwi Wahyu dari kelas 96. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi prakarya yang berjudul Kerajinan Berbasis Media Campuran. Sebelum itu, di sini saya bekerja sama dengan rekan sekelompok saya. Saya bagian mempresentasikannya dan rekan saya bagian merangkum materi yang akan saya sampaikan. Kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Beberapa alasan pembuatan bahan kerajinan dengan media campuran. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Kedua, menghindari bentuk yang monoton. Ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Dan yang keempat, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Adapun prinsip perubahan strateginya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Dan yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi bahan atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau disebut juga stilasi. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau disebut juga deformasi. Selanjutnya ada jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Jenis bahan alam yang dapat digunakan misalnya seperti kayu, batu, logam, keramik, dan kulit serat. Kemudian jenis bahan buatan yang dapat digunakan misalnya seperti plastik, gips, dan juga fiberglass. Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah batu. Bahan kerajinan batu, bahan utama yang digunakan adalah batu. Alat kerajinan batu. Pembuatan kerajinan batu membutuhkan alat seperti pahat, gerindra, mesin pemotong batu, dan yang lainnya. Yang kedua adalah logam. Bahan kerajinan logam. Bahan utama yang digunakan adalah logam. Alat kerajinan logam misalnya seperti plat, alat patri, tang lancip, penjepit, dan yang lainnya. Ketiga adalah plastik. Bahan kerajinan plastik. Bahan utama yang digunakan tentunya adalah plastik. Alat kerajinan plastik. Alat yang dibutuhkan misalnya seperti gunting, namun bisa juga dengan cara digiling atau dipres. Yang keempat adalah kayu. Bahan kerajinan kayu. Bahan utamanya adalah kayu. Alat kerajinan kayu yang dibutuhkan misalnya seperti pahat, amplas, gergaji kayu, mesin bubut, dan yang lainnya. Yang kelima, bahan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan adalah tanah liat. Alat kerajinan keramik. Alat yang biasanya digunakan misalnya seperti butsir, roll, spon, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran, dan yang lainnya. Kemasan kerajinan berbasis media campuran. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada ukuran dari karya, karena tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan dikarenakan ukurannya yang terlalu besar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kalimatnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.